Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para alim, para ustadz, para asatidz, sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita selalu bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak berikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar tentang hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pada pagi hari ini sebenarnya jadwal dari Al-Ustadz Muhammad Ridho, karena beliau berhalangan hadir, sehingga kami tadi diminta oleh Bapak Tamir Masjid Pak Ali Subhata untuk sekedar mengisi kekosongan ini. Mudah-mudahan walaupun dengan sedikit yang perlu sampaikan, kita bersama-sama untuk bisa mengkaji Islam sesuai dengan kemampuan yang kita dapat. Semua ibadah yang kita lakukan dilaksanakan dengan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak usah dipaksakan terlalu berlebihan yang akibatnya nanti akan menjadi beban. Islam menjadi beban kepada kita semua. Tapi kita mampu ibadah yang semampu kita, sehingga dalam pelaksananya akan secara ikhlas melaksanakan ibadah itu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentunya kita umat Islam yang senantiasa mengharapkan syafaat dari Nabi kita. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita ngaji nggak terlalu lama ya Pak, ya sekitar 15 menit atau 20 menit. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr yang ketika bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Ayat ini menggambarkan atau menjelaskan kepada manusia bahwa ketika kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur atau waktu, kesenggangan, kesehatan, kemudian kita tidak bisa memanfaatkan, maka manusia-manusia seperti ini adalah manusia yang sangat merugi. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Asr. Lah sebagai orang yang beriman, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asyr ini sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada waktu demi masa.
Kenapa yang diambil waktu asar? Karena ketika waktu asar itu waktu yang sangat sibuk ketika kita melakukan aktivitas. Dan akan terjadinya pergeseran antara waktu siang dan waktu malam. Dijelaskan di dalam ayat ini, waktu dari mulai kita bangun pagi, dari subuh sampai kita menjelang maghrib atau menjelang malam, aktivitas apa yang telah kita lakukan kepada kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam melaksanakan waktu yang kita dibutuhkan yang Allah berikan kepada kita selama mulai dari kita bangun tidur sampai dengan menjelang maghrib itu, antara kemaksiatannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak maksiatnya atau banyak ibadahnya? Ini Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam ini. Kalau kemaksiatan yang itu banyak, maka kata Allah manusia ini akan menjadi manusia yang sangat rugi. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan waktu-waktu ini untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur alhamdulillah bagi mereka, bagi manusia-manusia yang selalu taat, yang selalu tunduk kepada aturan Allah, maka manusia ini termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu mestinya harus mendapatkan iman, kekuatan iman yang lebih yang telah Allah ciptakan. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan isi alam yang seluruhnya yang kita bisa nikmati. Minta Allah hanya satu, disyukuri, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Al-Asr ini Allah sangat menekankan pergunakanlah waktu-waktu kita. Karena waktu kita yang sangat sempit, yang kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil. Nah, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita dalam keadaan menghamba atau menjadikan budak nafsu atau menjadikan diri kita malah menjadi orang yang ahli maksiat? Kita tidak tahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini, manusia ini loh, saya beri kasih tahu bahwa kamu itu sebentar lagi atau kemungkinan besar Anda akan saya panggil, tetapi Anda belum siap untuk menerima atau belum bisa melaksanakan apa yang aku perintahkan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hambaku Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana sih kita menyikapi hal seperti ini? Banyak-banyaklah kita melaksanakan atau mengadakan pengajian atau mendatangi pengajian seperti ini. Kita sudah berbuat baik, kita sudah melaksanakan perintah Allah, alhamdulillah kita bisa rutin, kita bisa melaksanakan baik, bukan pengajian cuma di sini aja, pengajian semuanya. Kadang orang itu dalam mengikuti pengajian itu masih membeda-bedakan, Pak. Kadang-kadang tidak cocok dengan yang pembicaranya, tidak mau mendengarkan. Ada banyak orang seperti itu. Padahal kalau kita mau mengkaji, kalau kita mau introspeksi diri bahwa semua apa yang disampaikan oleh para muballigh, para ustadz, para kiai, itu semua sebenarnya sama. Cuma cara menyampaikannya mereka berbeda. Makanya ada orang yang kadang-kadang saya juga bingung ya Pak. Kayak kita ngaji seperti ini, ada yang cocok dengan ustadznya, ada yang tidak cocok. Tapi sebenarnya bukan masalah itu, tetapi mau tidak kita setelah disampaikan oleh ustadz itu menggunakan, mau mengikuti apa yang disampaikan. Kadang-kadang ada yang ustadznya aliran seperti ini, dan memang cara membedakan itu mudah. Tetapi bukan itu. Tapi yang penting, alhamdulillah di sini kalau pengajian Ahad pagi, terus malam Senin, itu semua banyak yang mengikuti. Alhamdulillah.
terutama malam Rebo juga banyak yang ikuti. Lah dari pengajian ini, tema-tema yang telah disampaikan oleh para mubalek, adakah yang bisa merubah diri kita? Merubah diri kita menjadi imannya lebih kuat. Ustadznya mengatakan ini sudah sedekah, pernahkah kita sudah melaksanakan sedekah? Setiap hari atau setiap bulan atau setiap minggu. Yang penting bagi kita adalah melaksanakan ibadah itu apa yang disampaikan oleh para musbalek atau para ustadz. Sehingga memang kalau pengajian seperti ini Bapak Ibu, sebenarnya lebih enak ketika kita lebih interaksi, artinya lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada mubalek. Lah memang untuk mencari jawaban-jawaban yang memang memuaskan dari Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan dan kemudian dengan jawaban yang sesuai dengan keinginan jenengan Bapak Ibu, maka memang kita harus memilah-milih para ustadz, para mubalek yang betul-betul keilmuannya memang diakui, terutama masalah ilmu fikih, ilmu yang kita setiap hari kita laksanakan, seperti masalah sholat. Lah, kadang yang kita tidak kurang strict ya Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kita itu kadang-kadang pertanyaan yang menurut saya itu tidak mutu. Mestinya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para jenengan tanya kepada ustadz, mestinya yang istilahnya yang mau kita laksanakan. Contohnya banyak sekali. Misalnya Pak Waris, Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau saya punya uang besarnya 35 juta yang kita simpan di rumah atau di bank, setiap tahun apakah saya berhak membayar zakat? Nah, ini pertanyaan bagus. Berarti artinya kan kita mau melaksanakan Pak. Ketimbang bertanya hanya menguji ustadz pintar apa enggak. Kadang ada seperti itu yang akhirnya apa terjadi? Perbedaan pendapat. Lah perbedaan pendapat ini kadang-kadang menjadikan perselisihan. Ini yang memang harus kita hindari. Apalagi nanti menjelang bulan suci Ramadan, pasti Pak, pasti setiap tahun itu ada perselisihan. Lah sebagai umat Islam bagaimana menyikapi seperti ini? Kita ikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan atau disampaikan oleh para mubalek yang memang keilmuannya sudah diakui. Nanti menjelang Ramadan biasa penetapan masalah ru'yatul hilal mesti ada perselisihan. Nah, keburukan kita semua, bukan cuma di sini ya Pak, mohon maaf, ini masih berpedoman pada organisasi. Ini permasalahan seperti ini. Contoh, orang yang melaksanakan kunut itu biasanya orang mengatakan orang mesti seperti itu. Mestinya bukan seperti itu. Orang yang melaksanakan subuh, melaksanakan kunut adalah mazhab Imam Syafi'i. Selesai sebenarnya itu. Yang tidak melaksanakan kunut subuh itu adalah mazhab Imam Hanafi. Jadi tidak ada Muhammadiyah dengan NU, tidak ada. Ini seperti ini pasti akan muncul, dipastikan. Lah yang tidak tahu ya mesti membela organisasi tertentu. Saya ketua kunut ya, saya berarti orang NU, saya tidak pakai kunut ya saya orang Muhammadiyah, bukan seperti itu. Dan di masyarakat kita memang ada yang seperti itu, tapi alhamdulillah kalau di sini kita tidak. Lah menyikapi seperti ini, ketika ada imam-imam yang melaksanakan kunut, mestinya ya Pak, kalau ada imam kemudian melaksanakan kunut, mestinya Bapak yang tidak melaksanakan kunut ya paling tidak mengaminkan, nggak mesti angkat tangan, tapi mengaminkan. Itu kan yang namanya imam kan harus diikuti. Nah ini
Kadang-kadang orang nggak paham sehingga cuma menjejer aja gini ya Pak. Jadi harus mengikuti, mestinya ikuti. Kalau makmumnya imamnya nggak kunut, ya kita nggak usah kunut gitu loh Pak. Jadi harus mengikuti imam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan nanti perbedaan-perbedaan ini ketika bulan suci Ramadan itu banyak, di antaranya cara penetapan ru'yatul hilal, hisab dan lain sebagainya. Kemudian nanti muncul lagi perbedaan masalah rakaat. Bilangan rakaat salat tarawih itu juga nanti akan muncul juga itu setiap tahun, termasuk akikoh juga akan muncul nanti setelah menjelang Idul Kurban. Akikoh dulu atau korban dulu, adakah seperti itu? Nanti pertanyaan seperti itu mendatangkan bahwa ya tidak apa-apa, ada masalah sih. Mungkin ketika ada orang menyampaikan ru'yatul hilal atau perbedaan antara cara penghitungan hisab, sebenarnya hal dua itu kan semuanya ada semua Pak. Cuman kita sebagai orang yang mempunyai pemerintahan, maka kita mengikuti ulul amri, mengikuti pemerintahan yang ada. Pemerintah itu tentunya akan terjadi nanti perbedaan lain, itu perbedaan itu yang kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Lah, bagi kita tentunya kan yang jadi panutan adalah pemerintah. Pemerintah mengatakan tanggal berapa, nanti kalau dari pemerintah kita belum menetapkan, ya kita ikuti sidang isbatnya saja. Kemudian bagi mereka yang berkeyakinan bahwa nanti Ramadan jatuh tanggal 1 Maret, ya monggo, kita enggak usah terjadi perselisihan. Itu pasti akan terjadi setiap tahun Pak itu. Alhamdulillah di sini enggak. Karena kita sudah sepakat bahwa Ramadan atau puasa akan mengikuti pemerintah melalui Kementerian Agama pusat, sehingga kita akan lebih tenang dalam melaksanakan ibadah karena sudah ada yang bertanggung jawab. Nah kemudian bagi bapak-bapak yang mengikuti ru'yatul hilal, perhitungan hisab, maka kita ikuti saja sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita lanjut kembali masalah surat Al-Asri, bahwa lah orang-orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang ketika sudah mendengarkan ceramah atau mendengarkan nasihat-nasihat agama, kemudian orang itu tidak berubah, maka orang ini akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Orang-orang yang sangat meruginya kenapa? Karena sudah diberi kesempatan umur, sudah diberikan kesehatan, kemudian kita tidak bisa memanfaatkan. Kata Allah seperti itu. Rugi, sangat rugi sekali. Kenapa? Karena setiap hari, setiap detik, setiap menit itu kita diikuti oleh malaikat Israel. Sehingga kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu, Pak. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin baru saya sampaikan sama Pak itu, bahwa sakit bukan penyebab orang meninggal. Tidak seperti itu. Tetapi yang namanya orang wafat, orang meninggal itu karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu sering dimintai tolong, Pak. Kadang orang yang sakit sangat parah, kemudian orang itu tiba-tiba dengan saya, orang ini minta tolong sama saya, Pak, ibu saya sudah tua. Iya, terus kenapa? Sakit-sakitan terus, saya kelihatannya tidak tega. Terus gimana, Pak? Saya minta tolong doakan supaya gimana, supaya ibu saya ya sepatnya walaupun mau disembuhkan ya disembuhkan, mau diambil oleh Allah ya mau diambil. Saya katakan kalau yang namanya maut, yang namanya kematian adalah sesuatu atau rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi memang ada ulama yang mengatakan ketika kita melihat orang dalam katakan suatu maut yang lama sekali, Pak, itu sebenarnya kelihatan. Ya udah berapa kali. Jadi begini, Pak, di dalam surat Ar-Ra'd dibacakan
Kadang-kadang surat Ar-Ra'd. Orang tidak paham surat Ar-Ra'd, kadang-kadang membacakan surat Yasin aja. Kalau kita ada orang yang mengatakan surat maut, jangan baca Yasin semua Pak. Kalau bisa baca surat Ar-Ra'd. Lah, banyak mereka yang istilahnya masuk ke saya, kemudian saya ya sudah gini aja. Ibunya nama siapa ini? Ibunya, dan memang saya bacakan doa itu, ya ada yang langsung meninggal, ada yang padahal kalau guys, kalau orang-orang seperti ini apa hukumnya? Ya hukumnya ketika kita membacakan yang orang belum pengen meninggal disuruh meninggal ya Pak. Jadi ada yang ya alhamdulillah banyak lah seperti itu. Makanya saya kadang-kadang bingungnya, iya ya, untuk ngurus orang lain itu bisa terkabul, ya katakan doanya terkabul. Kenapa sedang orang jangan gitu. Kemudian setelah itu saya telepon lagi, saya doakan banyak yang menyaksikan saya. Dan alhamdulillah sudah meninggal, alhamdulillah sudah meninggal. Ya bukan masalah doanya, yang saya yakini bahwa memang ibu jenengan itu sudah saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika belum saatnya meninggal itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kuat tidak kita sebagai anaknya, sebagai cucu-cucunya, ketika ibunya masih dalam keadaan koma, keadaan seperti ini, kemudian kita tidak bisa mengurus. Lah ini ujian yang paling besar, ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah doa sudah itu, bukan masalah itu. Tapi memang ada, kita berusaha kadang-kadang seperti ini, ke rumah sakit kadang-kadang kita doakan. Terus tanda-tandanya juga bisa kita lihat. Sebenarnya mudah Pak. Cuma memang jelimet ilmu itu, karena namanya ilmu roh itu tidak bisa didiskusikan oleh ulama manapun. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lah, di sini Allah sangat menekankan sekali. Menekankan ini loh manusia, bahwa kamu itu tidak bisa menentukan ajalmu, sehingga manfaatkanlah, kata Allah, manfaatkanlah waktu-waktu yang sangat penting ini untuk engkau menghamba kepada aku, kata Allah seperti itu. Kalau kita pahami bersama, seolah-olah kita butuh Allah, seolah-olah Allah butuh kita ya Pak. Padahal kalau penafsirannya bukan seperti itu. Kalau suruh kayak apa, orang merasakan tujuan Allah menciptakan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah butuh ibadah kita yang lakukan, enggak. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Cuma diingatkan bahwa manusia itu ada keterbatasannya, ada usianya yang mau meninggal, ada termasuk dalam hal kekayaan. Dulu kita mungkin jadi orang kaya, setelah pensiun mungkin ada mudun. Seperti itu. Jadi yang namanya kekayaan, yang namanya umur, yang usia itu sudah disamakan oleh Subhanahu wa taala. Hati-hati. Apakah kalau sudah siap kita mendengar Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan seperti ini. Hati-hati, hati-hati. Lah dengan kita menghadiri pengajian-pengajian seperti ini, pengajian ini diharapkan setelah disampaikan ini, maka kehidupan kita itu harus penuh atau meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya banyak sekali kita melaksanakan salat sunnah, melaksanakan wardu. Kalau yang wajib jelas itu tambahan-tambahan salat sunnah seperti yang Rasulullah SAW lakukan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, maka kita tidak ada satupun yang menemani kita kecuali amal yang kita lakukan. Amal jariah, meninggalkan anak-anak yang soleh. Nah, ini sangat penting. Amal jariah ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW karena bisa membantu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Alam kubur itu malamnya sangat gelap gulita, dan alam kubur adalah bukan alam akhirat, berbeda. Makanya ketika ada orang meninggal itu jangan sampai kita berpendapat doa kita tidak sampai kepada mayit. Itu keliru, sama keliru sebenarnya.
Atau sebaliknya ketika kita ada orang tetangga kita ada kematian, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kemudian malam harinya tidak akan tahlilan, terus dianggap tidak berbakti kepada orang tua, ya juga keliru. Itu sebenarnya kewajiban kepada kita selaku ahli kifayah itu hanya 4. Satu itu mandikan, mengkafani, menyolati, kemudian menanam. Selanjutnya yang lebihnya adalah adat istiadat, dilaksanakannya boleh, tidak dilaksanakannya boleh. Kadang saya ketika tasya kemudian diberi menyampaikan, Pak, nanti malam tidak ada tahlil, ya sudah, tidak apa-apa. Saya hanya pesan kepada Syekhul Kifayah, tolong jangan lupa tetap doakan Bapak Ibu yang sudah meninggal, karena doa dengan sangat penting dan sangat membantu kepada ahli kubur. Jadi ada yang tidak melaksanakan tahlil, ya jangan dicap sebagai orang Muhammadiyah yang melaksanakan tahlil Muhammadiyah, Pak. Jadi memang tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Memang silakan kalau yang melaksanakan tahlil kubur, tahlil 7 hari, 40 hari, 100 hari, silakan laksanakan, tapi jangan dianggap itu suatu sunnah karena tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, mari kita pergunakan waktu-waktu kita yang singkat ini. Kita terasa tahun 2025 sudah masuk bulan Februari. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan, tinggal perhitungan hari kurang lebih antara 2 minggu atau 3 minggu lagi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama jaga kesehatan kita. Sudah banyak contoh-contoh dari warga kita yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Iya ya, kemarin beliau masih hidup, masih bersanda guru. Kemarin Pak Desus itu tidak sakit, cuma sebentar toh Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan beliau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian Pak Haji Slamet juga sebentar saja cuma menjelang sholat subuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diizinkan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mumpung kita masih diberi kesehatan, mari kita bersama-sama muhasabah, introspeksi diri untuk bisa lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja Pak yang saya sampaikan. Sekali lagi, nanti menjelang bulan suci Ramadan ini himbauan kepada saya, nanti ada insya Allah ada pertemuan pengurus yang intinya Ramadan tahun ini kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan masalah anak-anak yang memang sering sering mengganggu kekhusyuan kita. Dan nanti kita akan bersama membahas masalah itu biar Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada tahun lalu. Kemudian juga nanti karena saya selaku seksi peribadahan, maka saya mengimbau Bapak-bapak nanti barangkali kami ngerusui lah Jawa, ngerusui untuk masalah buka bersama maupun tadarus Al-Quran maupun infak yang 1 bulan itu mohon untuk bisa diisi, dan kami juga mohon kesediaan Bapak Ibu terutama di lingkungan Masjid Nurul Falah, tolong bantu kami selaku pengurus pergunakan infak atau harta Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita, rezeki yang barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, saya juga pesan kepada Bapak semua, mari kita sampaikan kepada istri-istri kita, anak-anak kita, barangkali yang tahun kemarin punya hutang dalam hal puasa, mumpung masih ada waktu,
untuk bisa mengganti tahun yang kemarin yang ditinggalkan. Misalkan istri kita haid berapa bulan, mumpung masih ada waktu, kita sampaikan pada istri barangkali punya utang, mumpung bertemu sebelum bulan suci Ramadan akan datang. Kalau ditumpuk-tumpuk nanti berat. Sehingga soalnya kalau puasa Ramadan ini Bapak Ibu, sebesar apapun kita meninggalkan puasa bulan suci Ramadan secara sengaja meninggalkan bulan suci Ramadan, karena Rasulullah tidak akan mampu sama dengan puasa 1 tahun penuh untuk menggantikan 1 bulan Ramadan yang ditinggalkan karena tidak ada udzur syar'i. Makanya kalau kita meninggalkan puasa Ramadan itu kalau memang ada akibat terhadap tubuh, terhadap situasi kondisi badan kita, maka kita boleh meninggalkan puasa Ramadan dan menggantikan untuk berikutnya. Tetapi kalau kita tidak ada udzur, tidak ada halangan, kemudian sengaja meninggalkan puasa Ramadan, maka dengan puasa 1 tahun full ganti untuk menggantikan 1 yang ditinggalkan tidak cukup Bapak Ibu. Oleh karena itu puasa Ramadan ini harus lebih meningkatkan, dan sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu keikhlasannya untuk bisa membantu kami dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi. Kemudian nanti tanggal malam Jumat ini kita akan melaksanakan malam Sya'ban pertengahan, yaitu untuk membaca surat Yasin selama 3 kali sehabis sholat maghrib di Masjid Nurul Falah. Bagi Bapak Ibu yang mau membawa makanan, monggo nanti kita makan bersama-sama di Masjid Nurul Falah, yaitu melaksanakan malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban berarti malam pertengahan ya Pak. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau melaksanakan sholat puasa sunnah 13, 14, 15, berarti dimulai pada hari Selasa, Rabu, Kamis. Nanti kita melaksanakan Yaumul Bid, surat ketiga itu. Kalau tidak bisa ya pokoknya selama bulan Sya'ban itu paling tidak kita pernah melaksanakan puasa Sya'ban itu ya Pak. Jadi melaksanakan Sya'ban bisa mulai Senin, Kamis, ya apa-apa, itu diniati sholat puasa sunnah Sya'ban. Nah, oleh karena itu lagi nanti malam Jumat ini kita bersama-sama akan melaksanakan pembacaan surah Yasin. Walaupun ada kaifiahnya yang tidak setuju dengan pembacaan surah Yasin. Kenapa harus surah Yasin? Kenapa harus Sya'ban? Dalilnya mana? Sudah tidak usah didengarkan. Kalau kita yakin bahwa Sya'ban adalah semua amalan-amalan itu dilipat gandakan, mendapatkan banyak sekali. Oleh karena itu jangan kita menghilangkan tradisi-tradisi yang memang tradisi itu tidak bisa dihilangkan karena lebih kuat ketimbang ulama-ulama yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Ada yang tidak setuju, tidak apa-apa, kita melaksanakan pembacaan surat Yasin selama 3 kali malam Jumat. Malam nisfu Sya'ban 15 Sya'ban. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan atas perhatiannya, dan barangkali kami telah menyampaikan banyak yang kesalahan atau kurang. Inilah kebatasan kami, hanya yang perlu sampaikan untuk mengisi waktu yang kosong ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada umur kita, memberikan menyampaikan bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan keluarga kita menjadikan keluarga sakinah wa warahmah, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina qurrati a'yunina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bi'afina wa iqai mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittaba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyirul Fatihah. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.